Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke video tutorial belajar grafik 2D dan 3D dengan menggunakan Matplotlib dalam bahasa Python. Pada bagian yang ke-6 kali ini, kita akan belajar cara men-setting tick atau memberi angka pada tick ya, pada sumbu X dan sumbu Y. Dari plot yang kita buat, ini adalah contoh ticksnya. Yang garis-garis kecil seperti ini itu kita sebut dengan ticks ya. Juga pada sumbu Y yang memiliki label seperti ini itu kita sebut dengan major ticks ya. Ini semua adalah major ticks. Sedangkan yang kecil-kecil di antara major tick itu kita sebut dengan minor ticks ya. Oke. Kita akan belajar cara memanipulasi atau men-setting baik itu major tick maupun minor tick pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita juga akan belajar cara memberi label tick sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa contohnya memberi labelnya menggunakan lambang matematika. Ini 2-pi. Jadi bukan hanya saja angka biasa yang bisa kita berikan pada ticks dari plot kita, tapi juga bisa kita gunakan lambang matematika. Contohnya seperti ini ya. Kita akan mempelajari cara membuat lambang matematika untuk menjadi label daripada plot kita. Oke. Kemudian selain itu kita juga akan belajar cara memberi batas maksimal dari ticks, baik major tick maupun minor ticks pada tiap-tiap sumbu pada axis kita. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung saja menuju ke tutorial. Kita akan membuka notebook baru. Kita buat notebook, new notebook. Kita pilih Python 3. Ya. Kita akan mengimport modul pertama, import numpy snp. Nah, kemudian kita akan mengimport matplotlib smpl ya. Import matplotlib smpl ya. Kita akan menggunakan mpl.ticker nanti untuk mengubah ticks kita. Oke. Kemudian seperti biasa kita import matplotlib.pyplot splt ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan data X kita, data X dan data Y. Untuk data X kita akan menggunakan nilai pi, karena pada ticks kita nanti kita akan membuat ticksnya menggunakan lambang pi ya. Oke. Sekarang kita gunakan nilai pi, np.linspace yaitu rentang angka antara nilai min 2pi min 2 dikali np.py seperti itu sampai ke 2pi ya, 2 dikali np.py. Kemudian kita bagi 500. Itu adalah nilai X. Kemudian nilai Y sama dengan np.sin X kita kalikan dengan np.exp minus X kuadrat dibagi 10 atau dibagi 20 juga bisa. Oke. Kita enter. Sebenarnya kalian bisa saja membuat nilai X nya sesuai yang kalian inginkan, terserah mau nilainya apa saja. Tapi karena tujuan saya pada video ini ingin membuat lambang ticks nya adalah lambang matematika yaitu pi, maka saya coba saya gunakan nilai pi untuk nilai X-nya. Oke. Nah, setelah kita memasukkan data X dan Y, kita langsung ke plotting, membuat plot. Seperti biasa kita buat figur dan axis sama dengan plt.subplot. Kemudian kita beri ukuran dari figur, itu fixed size sama dengan misalnya 9 dan 3. Kemudian warnanya face color sama dengan D7
misalnya seperti itu, kemudian B, dan F3. Oke. Kita coba colornya seperti itu, warnanya. Ternyata ada kesalahan, kita lihat. Oh, kita lupa memberi lambang hash ya. Untuk hexadesimal itu warna apanya ya. Oke. Sekarang kita enter dan kita sudah memiliki figur ya, yang bisa kita berikan plot pada aksisnya. Dan sekarang kita lihat secara otomatis figur kita sudah memiliki tick ya, dalam bentuk angka biasa seperti ini, dimulai dari 0 pada sumbu X yaitu 0,2, 0,4 sampai pada 1,0, dan juga pada sumbu Y kita lihat ya, 0,0 sampai 1,0. Oke. Dan kita akan merubah nilai atau value dari tick tersebut nanti. Yang pertama kita plot dulu X dan Y. Untuk memplotnya kita gunakan axis kita, axis.plot X, Y, kemudian warnanya misalnya merah. Enter. Ini dia, kita sudah memiliki plot di dalam axis, dan secara otomatis juga nilai ticks pada sumbu X dan sumbu Y berubah sesuai dengan plot kita ya, karena kita menggunakan P dari rentang P tadi ya. Kita tahu nilai P itu adalah 3,14 ya. Jadi kalau min 2P itu sekitar di sini nilainya ya. Di sini ya. Kalau nilai P sekitar di sini ya. Ini adalah nilai P ya. Oke. Dan kita akan merubah, di situ tidak tertulis P tapi tertulis min 6, min 4, min 2, 0 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah ticks-nya, nilai ticks pada axis kita? Ada beberapa cara ya. Pertama kita bisa mengetik langsung nilai dari ticks kita ya. Misalnya axis atau axis.set, kita set. Sekarang kita coba men-setting nilai dari ticks pada sumbu Y ya. Jadi set Y ticks ya. Axis.set Y ticks, kemudian kita tulis di dalamnya misalnya min 1, 0, 1 ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita lupa memberi S ya. Ya, itu dia. Nah, kita lihat axis Y kita sudah berubah ticknya menjadi 0, 1, min 1, 0, dan 1 ya. Itu cara kita bisa langsung mengetik ticksnya di sana ya. Oke, kemudian kita lihat di sini belum ada minor ticksnya, yang ada cuma major ticknya saja. Ini adalah major tick, sedangkan minor tick di antara major tick itu belum ada ya. Nah, sekarang kita bisa membuat minor ticks di antara min 1 dan 1 itu dengan cara menggunakan modul MPL yang ini, yang kita import tadi ya. Oke. Caranya mpl.ticker. Oke. Kita gunakan mpl.ticker. Ya, seperti ini. Axis.y-axis, kita ingin memberi ticker pada y-axis, .set minor locator ya, locator. Kemudian kita gunakan mpl.ticker.max ya, max and
locator. Nah, baru kita masukkan nilainya. Misalnya kita ingin 20 tick di dalamnya ya. Kita masukkan 20. Oke. Dan kita enter. Ya, dan sekarang kita lihat di antara min1 dan 1 itu sudah terdapat minor ticks ya. Oke. Dan maksimal minor ticks itu 20, kita beri batasan 20 ya. Jadi tidak akan lebih dari 20. Oke. Nah, itu caranya. Kemudian pada sumbu Y, pada sumbu X yang di bawah ini, kita tadi ingin mengubahnya menjadi lambang matematika ya, bukan angka min 6, min 4, min 2, tapi kita ingin menjadi min 2pi, kemudian min pi, 0, pi, dan 2pi. Ya, caranya kita buat di atas axis.set, kita set x seperti itu ya. Kemudian di dalamnya kita tulis min 2 dikali np.py, kemudian min 1 dikali np.py, kemudian 0, kemudian np.py, kemudian 2 dikali np.py. Oke. Itu adalah nilai dari ticks pada sumbu Y. Oke. Sekarang masih berbentuk seperti itu, min 6, min 4. Sekarang kalau kita enter, shift enter, nah kita lihat nilainya sudah berubah menjadi min 6,28, kemudian min 3,14. Kita tahu 3,14 adalah pi ya. Oke, pi. Kemudian 0, kemudian 3,14. Ini adalah min pi, ini adalah pi ya. Ini adalah min 2pi, dan ini adalah 2pi. Oke. Nah, berarti nilai dari ticks pada sumbu Y sudah berubah sesuai dengan nilai pi yang kita masukkan pada X ya. Tetapi lambangnya masih belum berupa lambang matematika, masih berbentuk angka. Nah, untuk membuat nilai pi-nya itu berubah menjadi pi, lambang pi ya, kita harus membuat ticks label ya. Jadi axis.set x tick labels. Oke. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Kita beri huruf R untuk row string ya. Kemudian tanda dolar, kemudian kita tanda escape seperti itu. Nah, kemudian pi ya, seharusnya sini ada 2, angka 2 pi ya. Kemudian tutup lagi dengan tanda dolar, oke, koma, setelah itu ada pi, kita tulis huruf R lagi untuk row string, kemudian tanda dolar, kemudian pi, escape, pi, kemudian tanda dolar, tutup lagi dengan tanda kutip, kemudian 0 itu tidak perlu kita edit ya. Kemudian R, row string, kemudian tanda dolar, kemudian escape, pi, tanda dolar, yang terakhir ada masih R ya, kemudian tanda dolar, 2 escape, pi, dolar, dan tanda kutip. Oke. Nah, itu adalah label dari axis atau sumbu X kita. Enter. Ini ada kesalahan, mungkin kita lupa memberi kurung seperti itu, kurung persegi. Oke. Axis.set ticks label, enter. Ya, sekarang kita tunggu. Nah, sekarang sudah terlihat pada ticks pada sumbu X sudah berubah menjadi
lambang matematika untuk nilai min 2pi. Oh, ternyata itu lupa kita beri min ya. Bukan 2pi tapi ini min ya. Dan di sini adalah min. Oke. Enter. Di sini min ya. Oke. Nah, itu dia. Min 2pi ini, kemudian min pi 0 pi, dan yang berikutnya ada nilai pi ya, 2pi. Oke. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan untuk men-setting atau mengubah tik pada tiap-tiap sumbu ya. Oke, kita sudah bisa membuat seperti itu, tapi kita lihat di bawahnya belum ada, untuk sumbu X belum ada minor tick, yang ada cuma major tick saja ya. Untuk menambah minor tick, kita set saja batas maksimal minor ticks untuk sumbu X ya. Seperti kita membuat pada sumbu Y ya. Oke, di sini axis.x-axis.set minor locator mpl.ticker.max and locator ya, terserah mau berapa ya, kita beri batasnya di sini, misalnya 20 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki minor tick di antara major tick ya, kita lihat seperti itu. Oke, ini adalah minor ticknya ya. Oke, itu teman-teman tutorial kita pada video kali ini ya. Kita sudah bisa membuat major ticks, minor ticks, kemudian mengubah label ticks kita menjadi lambang matematika ya. Oke, kita akan melanjutkan pada tutorial berikutnya, jadi stay tune ya. Silakan menekan tombol subscribe dan tombol like.